Sebagai unit yang bertanggung jawab menggiatkan riset dan pengabdian di kampus, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M terus mengusahakan program-program terkait. Setelah melaksanakan pelatihan khusus tenaga kependidikan atau TENDIK pada Ramadan lalu, kini workshop lanjutan pun diberikan. Mengundang Profesor Irwan Abdullah, LP2M mengadakan workshop metodologi penelitian praktis dan penulisan artikel di jurnal ilmiah, bertepatan pada hari Selasa 22 Juni 2021. Ketua LP2M, Profesor Dr. Tuti Hamidah menjelaskan, program ini menarik banyak peminat, terbukti dari jumlah peminat yang hampir mencapai 3 kali lipat dari kuota yang disediakan. Awalnya hanya 50, tapi dalam waktu singkat sudah mencapai 143 pendaftar imbuhnya. Membludaknya peserta di luar dugaan ini membuat panitia harus memindahkan tempat acara yang dilaksanakan luring ini. Awalnya panitia memilih ruang meeting Gedung Rektorat Lantai 3 sebagai tempat workshop, namun akhirnya diganti ke Aula Gedung Rektorat Lantai 5 yang berkapasitas 150 peserta. Ia melanjutkan, pihak LP2M juga tidak hanya mengkhususkan workshop untuk TENDIK, namun juga mengikutkan sejumlah dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hanya saja dosen yang diutamakan untuk ikut ialah yang berstatus lektor dan asisten ahli. Dengan begitu, program kampus untuk menambah guru besar bisa sekaligus terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kali ini kita bisa mengadakan lagi kucing atau pendampingan penulisan proposal penelitian sekaligus penulisan jurnal. Ini adalah kali yang ke-10 sejak tahun 2018. Prof. Irwan berturut-turut kita hadirkan di sini untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai dosen, sebagai peneliti, dan juga sekaligus sebagai pengabdi kepada masyarakat. Nah, program ini saya laporkan kepada Pak Rektor, awalnya itu didesain hanya untuk 50 peserta. Namun ternyata yang mendaftar itu 3 kali lipat, jadi 150. Seandainya tidak kita tutup, itu mungkin masih tambah lagi. Nah, karena ini adalah program yang dilakukan oleh Ketua LP2M pada masa akhir jabatannya, maka jadi ini adalah program pamitan. Maka walaupun asalnya hanya didesain 50, yang daftar 150 kita ajak semuanya. Toh nanti yang mendapatkan manfaatnya juga Bapak dan Ibu kampus ini. Kalau Bapak Ibu kompeten dalam penelitian, insya Allah kampusnya juga akan berkembang dengan baik dan bisa mendidik mahasiswa dengan baik pula. Namun ini juga diikuti oleh tenaga kependidikan, karena tenaga kependidikan juga perlu bisa melakukan penelitian dalam rangka pengembangan atau improvement pelayanannya itu agar berdasarkan data lapangan. Nah, sebab itu mungkin ada berapa persen itu dari yang hadir ini itu dari tenaga kependidikan. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan program ini dengan narasumber Profesor Dr. Irwan yang sudah menjadi dosen UIN sebenarnya, karena setiap tahun itu tidak hanya sekali, minimal itu 2 kali hadir di UIN Malang. Kalau nggak hadir di UIN Malang, kita yang ke Jogja. Sebab itu ini sangat kondusif untuk mengantarkan Bapak dan Ibu meningkat dari segi SDM-nya, baik sebagai dosen, peneliti maupun pada pengabdian masyarakat. Begitu juga untuk tenaga TENDIK. Saya sendiri setiap kali ketemu Prof. Irwan
itu ada motivasi. Tapi kalau lama nggak ketemu hilang. Satu yang selalu saya ingat itu setiap hari harus menulis minimal 1 paragraf. Sebenarnya tips ini sangat mudah, tetapi semuanya terpulang kepada kita sendiri. Ternyata itu perlu dipaksa untuk bisa menulis setiap hari, meskipun hanya 1 paragraf. Dan setiap kali ketemu Prof. Erwan saya ingat itu. Tapi kalau lama nggak ketemu hilang lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak seperti saya, paling tidak nanti ditulis besar-besar di kamarnya, harus menulis setiap hari minimal 1 paragraf. Karena beliau bilang kalau 1 hari 1 paragraf, 30 hari sudah 30 paragraf, itu sudah 1 artikel. Nah, maka tips beliau ini adalah jadikan menulis menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, mungkin itulah sebagai pembukaan. Saya sampaikan terima kasih atas kerja keras dari semua tim LP2M, dari Ketua Pusat Penelitian Profesor Dr. Nur Ali, insya Allah segera profesornya, Bapak Dr. At-Tohir, insya Allah segera doktornya, dan semua tim, ada Bu Erna, Mas Fahmi, dan semuanya. Terima kasih dengan kerja kerasnya, ini segera akan kita laksanakan dan bisa terrealisasi tujuan-tujuan baik kita. Sebagai pembuka, Rektor Profesor Dr. Abdul Haris MAG mengingatkan pentingnya memiliki kemampuan menulis karya ilmiah bagi sivitas akademik, khususnya dosen untuk menunjang kenaikan pangkat. Menulis karya sesuai bidang ilmunya tentu akan membuktikan pemahaman mendalam seseorang terhadap pengetahuan Bapak Rektor. Ia juga menyatakan sampai saat ini, pihak kampus masih serius mendorong semua dosen untuk menuju level tertinggi, yakni profesor. Dengan begitu, kampus memiliki nilai ideal juga kapabilitas sebagai institusi pendidikan. Alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan yang amat sangat strategis ini. Dan alhamdulillah juga Prof. Erwan masih ada kesempatan untuk ada di sini, dan saya mohon betul untuk terlibat langsung untuk membimbing Bapak Ibu sekalian agar betul-betul punya karya tulis yang bisa diterima di jurnal terindeks Scopus dalam rangka untuk penguatan kekuatan akademik dan juga untuk menyongsong pemenuhan syarat-syarat untuk memperoleh jabatan berusaha. Dan alhamdulillah ini sudah terbukti, karena alhamdulillah sampai sekarang di masa kepemimpinan ini sudah tambah guru besarnya 21 orang. Dan ini saya kira harus dilanjutkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, meskipun masih lektor, saya lihat juga ada yang lektor ya Bu ya, lektor. Nah, kayak Bung Zulfi itu lektor sudah maju ke guru besar. Adapun diterima dan tidak itu melihat garis tangannya. Nah, kalau garis tangannya besar ya diterima, kalau kecil ya menunggu waktu untuk. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menulis, meneliti itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan orang-orang yang punya profesi sebagai dosen. Karena tri dan perguruan tinggi, terutama yang pertama dan kedua, pendidikan dan penelitian itu menjadi amat sangat penting. Dan kemudian diteruskan dengan laporan, dan diteruskan juga dari laporan penelitian itu menjadi artikel yang kemudian bisa mengekspresikan laporan-laporan itu dalam bentuk yang bisa dibaca orang, dinikmati orang, dan diakses orang untuk memperkuat keilmuan kita semua. Dan alhamdulillah sesungguhnya kalau misalnya menulis seperti yang disampaikan oleh Bu Prof. Tuti tadi itu dibiasakan, maka seperti ketagihan,
Saya kalau sehari aja nggak menulis puisi itu ketagihan. Jadi seperti ada panggilan, kewajiban untuk melakukan. Nah, seorang dosen karena tugasnya yang pokok adalah mengekspresikan pikirannya dan bahkan pelaksanaannya dalam bentuk tulisan yang memungkinkan bisa ditransfer ke dalam pikiran dan perasaan orang lain, maka ini harus dilakukan. Tidak boleh kemudian hanya menyampaikan dalam bentuk retorika misalnya, dalam bentuk bicara seperti ini, tapi harus diikuti dengan tulisan-tulisan. Seperti Kiai Sudirman yang di depan itu, beliau ini penceramah, khotib, bahkan seminggu itu bahkan lebih dari sekali khotibnya itu, khutbahnya itu. Ya. Tapi juga menulis dia, ya menulis. Hanya belum mengajukan guru besar karena mungkin syarat khususnya belum punya. Kalau lihat performanya, lihat bodeknya, lihat cambangnya udah pantas, apalagi kalau di WA itu wah luar biasa. Nah, karena itu harus dihadapkan dengan Prof. Irwan biar ada dialog ya antara beliau dengan kita semua. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kemarin saya diskusi dengan Prof. Zuti dan Pak Dr. Ali. Seyogyanya kita coba petakan penelitian yang kemudian menjadi tulisan artikel kita ke dalam pila-pila, ya, klaster-klaster yang memungkinkan bisa memunculkan ya ide-ide yang genuine, yang berkuat hal-hal yang kita butuhkan di sini. Misalnya penelitian dan tulisan terkait dengan pengembangan kelembagaan. Kemarin saya lihat saya di penelitian itu ada yang menulis manajemen kelembagaan, tapi kasusnya mungkin di persoalan-persoalan yang mungkin belum begitu banyak menyentuh persoalan pengembangan perguruan tinggi misalnya, pendidikan tinggi. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian dari sekian peserta ini ada yang menulis ya, ada yang meneliti hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan, baik kelembagaan kita Maulana Ibrahim maupun PTG pada umumnya atau PTN pada umumnya. Yang kedua terkait dengan pengembangan keilmuan, ya, hal-hal yang kita teliti, yang kita tulis seyogyanya terkait dengan pengembangan keilmuan kita, sehingga kita bisa memperkuat kompetensi yang memang kita pilih sendiri, yang kita tentukan sendiri. Misalnya ya ada yang ahli dalam bidang filsafat, seyogyanya penelitiannya dan tulisan-tulisan artikelnya itu ya dalam bidang filsafat atau bidang hadis misalnya. Persoalan-persoalan hadis bukan hanya persoalan-persoalan terkait dengan normatif hadisnya, tetapi bagaimana hadis itu diimplementasikan dalam kehidupan keseharian umat Islam misalnya, dan lain-lain. Nah, pengembangan kedisiplin ilmu ini, keilmuan ini perlu diperkuat oleh kita semua. Dan antara itu dari Prof. Dr. Ali, seyogyanya juga dalam konteks sekarang ini, karena sedikit sekali di antara kita yang menjadi entrepreneur, ya, bahkan kita arahkan agar mahasiswa kita mungkin bukan hanya menekun dalam bidang kompetensi yang diperoleh dari prodinya, tetapi juga mereka mempunyai semangat entrepreneurship agar ketika mereka jadi alumni keluar dari perkuliahan ini, kuliah di UIN Maulana Ibrahim ini, punya cadangan keterampilan untuk memperoleh maishanya dalam kehidupan. Dan bahkan mungkin juga ya dengan entrepreneurship ini, ya, pengembangan entrepreneurship ya,
ini perlu untuk menopang kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia. Karena kita lihat entrepreneur yang top di negeri kita ini masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, di mana para alumni perguruan tinggi Islam atau Muslim pada umumnya itu masih sedikit sekali, belum banyak. Oleh karena itu mungkin UIN Maulana Malik Ibrahim mengembangkan penelitian di bidang entrepreneurship ini. Dan mungkin kalau ada penelitian yang memungkinkan bukan hanya mendeskripsikan persoalan entrepreneurship dan kehidupan, tapi mungkin mencari sesuatu solusi agar kita semua bisa menelurkan teori-teori baru dalam pengembangan entrepreneurship ini amat sangat penting. Tim Liputan melaporkan dari UIN Malang.